Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang PTN Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat bagus ya terkait dengan pembukaan pendaftaran atau penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri UB Universitas Brawijaya jalur nilai rapor tahun 2022. Jadi ini berbeda dengan jalur-jalur mandiri yang lain karena ini tidak menggunakan tes tapi menggunakan nilai rapor dan juga mungkin ada prestasi akademik ya, mungkin perlombaan dan sebagainya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas sama-sama ya. Ini pengumuman baru dirilis pekan lalu tanggal 14 Mei dan sekarang tanggal 24 Mei. Saya kira ini juga masih baru ya. Dan teman-teman nanti bisa menyimak karena ini peluang sangat besar ya di samping persaingan SBMPTN yang sangat tinggi. Saya bacakan pengumuman penerimaan masa baru seleksi mandiri Universitas Brawijaya. Ini patut di highlight ya, jalur nilai rapor, jadi tanpa tes ini ya. Kita buka persyaratannya ya. Persyaratannya yang pertama WNI, tidak masalah. Kemudian lulusan SMA, SMK, MA, paket C dari tahun 2020, 2021 ya. Jadi ini bisa dari 3 tahun terakhir ya. Kemudian siswa kelas 12 sekarang dengan membawa ini ya, wajib memiliki ini wajib memiliki surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 12 yang ditandatangani kepala sekolah dan dilengkapi dengan foto terbaru siswa yang disahkan oleh sekolah, stempel terkena foto. Adapun ukuran foto pada surat keterangan menyesuaikan format masing-masing sekolah. Lulusan tahun 2022 yang nantinya diterima wajib mengunggah dokumen kelulusan, bisa SKN, bisa ijazah pada saat registrasi. Siswa yang tidak dapat membuktikan dokumen kelulusan maka akan dibatalkan sebagai calon mahasiswa baru UB atau Universitas Brawijaya. Bagi lulusan luar negeri mengunggah surat penyetaraan ijazah dari Kemdikbud, kemudian memiliki NISN yang terdaftar di MPSN, tidak masalah ini. Kemudian peserta memiliki kesehatan yang memadai. Ini persyaratan umum, saya kira semuanya bisa memenuhi. Yang berikutnya pilihan program studi. Program studi yang ditawarkan bisa dari 3 kelompok yaitu Saintek, Soshum, dan campuran. Setiap pendaftar hanya dapat memilih maksimal 2 prodi dari kelompok Saintek atau kelompok Soshum dan memenuhi syarat dari masing-masing prodi pada kelompok sarjana D3, D4, kelompok D3, D4 atau sarjana. Jadi memilih maksimal 2 prodi dari kelompok Saintek atau dari kelompok Soshum. Peserta dari jurusan SMA, SMK, MA, IPA, ya ini ya, anak IPA dapat memilih 2 prodi campuran, yaitu 1 kelompok Saintek, 1 kelompok Soshum, atau keduanya di bidang Saintek atau keduanya di bidang Soshum untuk kelompok program studi D3, D4 atau sarjana. Jadi kalau dari IPA dia bisa milih keduanya Saintek atau keduanya Soshum atau campuran 1 Saintek 1 Soshum. Sedangkan peserta dari jurusan IPS hanya dapat memilih 2 prodi dari kelompok Soshum saja. Jadi kalau IPA itu bisa pilih Soshum, kalau IPS hanya pilih Soshum saja. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan, kemudian program studi yang ditawarkan dan syarat dari masing-masing prodi dapat dilihat pada link ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka link ini, bisa klik yang kelompok sarjana atau kelompok D3 vokasi, bisa klik di bawah ini. Berikutnya, bagi peserta yang memilih prodi sarjana seni rupa murni atau D4 desain grafis wajib mengunggah portofolio. Ada portofolio atau karya yang harus diunggah, ada karya gambar naratif, karya gambar bentuk, karya 2 dimensi. Kemudian bagi yang pendaftar khusus, bagi pendaftar yang memilih prodi studi D3 keuangan perbankan, ada syarat fisik ya, penampilan menarik, tinggi badan, kemudian ada video perkenalan diri. Ini khusus untuk prodi-prodi yang D3 perbankan dan juga yang mengunggah bukti tadi adalah prodi seni. Kita lanjut ke berikutnya, jadwal penting. Kapan ini dibuka dan kapan ditutup? Di sini kelihatan
pembayaran biaya pendaftaran jalur rapor dan pengisian data nilai rapor dan finalisasi pendaftaran itu dibuka 17 Mei hari Selasa pekan lalu sampai dengan 24 Juni. Jadi masih lebar waktunya, sekarang baru tanggal 24 Mei. Jadi masih ada waktu 1 bulan ya, sampai 24 Juni pukul 23.59. Pengumumannya tanggal 26 Juni. Jadi ini sehari atau 2 hari setelah pengumuman UTBK. Jadi teman-teman ini bisa dijadikan cadangan ya, seumpama UTBK nanti belum beruntung atau belum takdirnya, nah bisa jadi nanti ada kabar gembira diterima di jalur rapornya Brawijaya. Berikutnya biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran seleksi mandiri UB 2022 adalah sebesar 350.000 untuk semua kelompok prodi ya, baik itu yang pilih saintek maupun yang sosum. Nilai rapor, ini yang penting ya, yang sering banyak pertanyaan, nilai apa kak ya yang nanti harus diunggah yang menentukan kelulusan. Nah ini ketentuan pengisian data nilai rapor pada bagian pengetahuan. Nah jadi berarti kan yang diinput adalah pengetahuan saja sebagai berikut. Nah ini nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, 3 mapel ini, dan rata-rata nilai mata pelajaran peminatan. Jadi kalau di SMK ada jurusan untuk kompetensi. Di sini ada keterangan matematika minat tidak masuk dalam perhitungan rata-rata. Jadi misalnya gini, yang dimasukkan itu matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bagi anak IPA berarti kan ada peminatan IPA itu kan fisika, kimia, biologi itu dijumlah dibagi 3, ketemu rata-rata kan, nah itu diinputkan. Kalau anak IPS berarti ada geografi, sosiologi, dan ekonomi dijumlah dibagi 3, ketemu nilai rata-rata yang harus diinputkan. Nomor 2, nilai yang diisikan adalah nilai pada 3 semester dan kasus baru berikut ya. Jadi kelas reguler ini yang banyak ya, mengunggah berkas rapat jadi kelas 11 semester 1 dan 2 dan kelas 12 semester 1. Jadi hanya 3 tahun atau 3 semester saja ya. Kelas 11 semester 1 dan 2, kelas 12 semester 1. Jadi hanya 3 semester yang diinput. Diurutkan semester 3, 4, dan 5 yang telah dilegalisir oleh sekolah. Kelas akselerasi 2 tahun itu yang diinput 4 semester, yaitu kelas 10 semester 1 dan 2, dan kelas 11 semester 1 dan semester 1, 2, dan 3, jika punya nilai 6 semester. Kelas akselerasi 6 semester menganggap berkas rapat kelas 10 semester 3 dan kelas 11 semester 1 dan 2 yang telah dilegalisir oleh sekolah. Jadi ini nilai, saya ulangi lagi, nilai yang diinput nilai pengetahuan. Mapel apa? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian rata-rata nilai mapel peminatan. Kalau rata-rata nilai mapel peminatan anak IPA berarti biologi, kimia, fisika dijumlah dibagi 3. Kalau nilai rata-rata mapel anak IPS berarti sosiologi, ekonomi, geografi dijumlah dibagi 3. Itu nanti dilakukan di semester 3, semester 4, dan semester 5. Kelas 2 semester 1, kelas 2 semester 2, dan kelas 3 semester 1. Kemudian nilai akreditasi. Mengisi nilai akreditasi sekolah dan jurusan bagi SMK yang masih berlaku dapat dikonfirmasi pada pihak sekolah dalam bentuk huruf dan angka. Jadi ada angka misalnya 95 hurufnya A, atau huruf A angkanya 96 misalnya. Tata cara pendaftaran, yang pertama membuat akun ya di admisi.ub.ac.id, kemudian memilih seleksi mandiri UB jalur rapor tahun 2022 pada halaman dashboard ya. Kemudian pengisian data nomor NISN dan MPSN, kemudian melakukan pembayaran. Kode pembayaran yang muncul saat pendaftaran di admisi berlaku sebagai nomor pendaftaran atau NIM. Nah, jadi ini banyak sering bertanya dari mana NIM, itu dari nomor kode pendaftaran. Calon peserta membayar biaya pendaftaran melalui bank yang dituju, bisa BNI, bisa Mandiri atau BRI, dan menyertakan kode pembayaran 13 digit. Harap mengikuti tata cara pembayaran berikut sesuai dengan bank yang dituju. Nah, nanti bisa klik ya, BNI ada sendiri, Mandiri ada sendiri, BRI ada sendiri. Setelah pembayaran berhasil, peserta melakukan konfirmasi pembayaran pada laman admisi. Konfirmasi pembayaran dapat dengan input secara mandiri, yaitu masuk di dashboard admisi dengan klik pendaftaran dan input tanggal bayar, input biaya pendaftaran 350.000, pilih bank untuk bayar dan klik konfirmasi. Tidak ada waktu tunggu jika pembayaran sudah selesai. Harap menggandakan atau fotokopi surat bukti bayar setidaknya 1 lembar atau screenshot layar ATM sebagai bukti cadangan jika bukti bayar tidak keluar. Kemudian baru mengisi form pendaftaran di laman admisi.ub.ac.id, kemudian memilih program studi yang diinginkan. Yang berikutnya mengunggah berkasnya.
Antara lain ada foto ukuran 3x4, backgroundnya bebas, kemudian rapor per semester, tadi ya semester kelas 2 semester 1 dan 2 dan kelas 3 semester 1 berarti semester 3, 4, 5. Kemudian scan ijazah atau SKL bagi anak yang lulusan tahun ini ya, yang divalidasi oleh pihak sekolah. Kemudian kartu tanda penduduk serta surat keterangan penduduk atau kartu keluarga. Kemudian sertifikat prestasi unggul, 3 prestasi terbaik di bidang akademik, olahraga, dan seni serta keagamaan saat menempuh pendidikan di SMA jika ada prestasi. Jadi nomor E ini opsional. Kalau ada sertifikat prestasi bisa diunggah, kalau nggak ada tidak masalah. Ini ada tingkat internasional itu yang diakui juara 1, juara 2, juara 3, gold, silver atau bronze. Dan tingkat nasional yang diakui juara 1, juara 2, juara 3, gold, silver, bronze. Tingkat regional atau provinsi kabupaten juara 1, 2, 3, gold, silver, bronze. Kemudian ini ada kategori hafiz Quran, bisa 5 juz, 10 juz, 20 juz, atau bahkan 30 juz. Menyetujui pernyataan isian data dan melakukan penilaian pendaftaran, kemudian mencetak kartu peserta seleksi atau simpan dalam bentuk PDF. Lain-lain ketentuan peserta wajib memenuhi dalam pengumuman ini. Jika ada pengumuman atau perubahan jadwal bisa klik di selma.upi.ac.id. Yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di Halo Selma atau bisa memberikan keterangan di kolom komentar. Baik, mungkin ini yang bisa saya bagi teman-teman sekalian terkait dengan pendaftaran jalur mandiri menggunakan rapot tanpa tes, dan ini kuotanya sangat besar tahun ini, 50% UB membuka kuota jalur mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.